keimanan yang ada di hati kita ini selalu dijaga oleh Allah sampai akhir hayat, kemudian ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi yang perlu antum ketahui, keimanan itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ada keimanan yang selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Ya, ini kita bagi-bagi kepada antum ilmu yang semoga bermanfaat. Ada keimanan yang mana keimanan ini terus bertambah dan gak bisa berkurang. Ini keimanan siapa? Jawabannya adalah keimanannya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu memiliki keimanan kepada Allah selalu bertambah dan gak pernah berkurang. Masya Allah. Jadi Nabi dan Rasul, terkhusus Nabi Muhammad SAW, beliau setiap harinya itu keimanannya terus bertambah dan gak bakal pernah berkurang. Itulah keimanan Nabi dan Rasul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada keimanan yang gak nambah juga gak ngurang. Yang nomor dua, ada keimanan yang mana keimanan ini tidak bertambah juga tidak berkurang. Jawabannya adalah keimanannya para malaikat. Keimanannya para malaikat ini stabil, enggak bertambah juga tidak berkurang, seperti itu. Masya Allah. Kita tahu ada malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail, ya, membagi rezeki. Malaikat Mikail ini yang ngatur harga-harga yang ada di dunia ini. Coba bayangkan gak ada malaikat Mikail, beras harganya 20 juta nanti 1 kilo. Kan gitu. Makanya kalau antum ngelihat harga-harga bahan pokok itu pasti normal. Maksudnya normal apa? Seandainya di sini 20.000, antum cari di tempat lain ya insya Allah sama 20.000. Karena ada yang ngatur. Siapa itu? Malaikat Mikail. Kalau nggak ada yang ngatur bahaya. Di pasar ngemplak misalnya, beras 1 kilo harganya semisal 20.000. Di pasar sini, pasar Dono sini, karena naik gunung sedikit ya, mereka nggak mau rugi sehingga beras 1 kilo harganya 70.000. Enggak, semuanya sama. Kenapa? Karena ada yang ngatur semuanya. Ada yang ngatur harga-harga, ada yang mengatur rezeki. Bapak anak kadang rezekinya nggak sama. Kakaknya kaya raya, adiknya miskin. Ada nggak? Ada. Ya. Bapak, ibu, anaknya semuanya kaya, ada. Punya cucu miskin juga ada. Intinya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Malaikat Mikail yang mengatur semuanya. Kemudian ada malaikat Israfil. Apa tugasnya malaikat Israfil? Meniup sangkakala. Kemudian malaikat Israel apa? Mencabut nyawa. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir, tugasnya apa? Bertanya di alam kubur. Kemudian malaikat Rokib, mencatat amal baik. Malaikat Atid, mencatat amal jelek. Ya, malaikat Malik, menjaga neraka. Kemudian malaikat Ridwan, menjaga surga. Masya Allah. Ini 10 malaikat yang sangat terkenal ya. Insya Allah anak-anak kecil pun hafal semua. Makanya kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menghafal 10 nama malaikat ini. Dan tugas-tugasnya pun mereka ini harus hafal. Kemudian bukan hanya itu,
Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Bahkan diriwayatkan Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 124.000. Ya, kalau antum menghafal nama-nama Nabi mulai 1 sampai 124.000, insya Allah nggak bisa. Tapi kita harus menghafal nama-nama Nabi dan Rasul sejumlah berapa? 25. 25 ini harus hafal di luar kepala. Ya, di luar kepala, mulai Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kembali ke tema pembahasan, ke topik pembahasan. Tadi yang pertama tingkatan keimanan, ada yang imannya terus bertambah, nggak pernah berkurang. Imannya siapa ini? Para Nabi dan Rasul. Kemudian ada yang imannya stabil, nggak bertambah juga tidak berkurang. Imannya siapa? Malaikat. Kemudian yang ketiga, ya, ada keimanan yang kadang bertambah juga kadang berkurang. Siapa itu? Ya kita ini, ya. Manusia yang selain Nabi dan Rasul. Ana dan antum alhamdulillah manusia. Dan ana dan antum alhamdulillah diberikan keimanan oleh Allah. Dan tingkat keimanan kita ini kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Ya, kalau iman kita ini bertambah itu harus dengan ketaatan. Terus kenapa kok iman itu bisa berkurang? Karena seringnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia ini kalau sudah baik, kadang baiknya melebihi malaikat. Masya Allah. Ya. Tapi kalau manusia itu jahat, kadang lebih jahat dari setan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ada insya Allah ini kalamnya Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad. Beliau dalam satu kesempatan pernah bersabda seperti ini. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Seperti itu. Setan ini sering memfitnah nggak? Sering ya, sering sekali setan memfitnah. Tapi kan nggak pernah membunuh orang. Ya, tapi kalau manusia sudah jahat, kadang dia membunuh, kemudian memfitnah. Malamnya dia membunuh orang, siangnya dia memfitnah orang. Padahal dia memfitnah itu balasannya atau dosanya lebih kejam daripada dia membunuh. Terus bagaimana kalau dia membunuh? Mati kan? Siapa membunuh itu? Padahal dia yang membunuh. Nah ini manusia itu kalau sudah kejam, naudzubillah min dzalik, lebih dari setan. Tapi kalau sudah manusia itu baik, kadang melebihi malaikat. Seperti itu, masya Allah. Jadi di Al-Quran itu sering disebutkan balhum adol. Ya, manusia itu kalau sudah jahat itu bukan hanya seperti hewan, tapi lebih jelek daripada hewan. Masya Allah. Ya, kambing itu hanya makan rumput. Sapi itu hanya makan rumput. Ayam itu makan padi, paling seperti itu ya. Tapi kalau manusia kadang padi pun dimakan. Ya, rumput pun dimakan. Sapi, kambing, ayamnya juga dimakan. Itu manusia.